Kalau Anda punya kesempatan masuk ke dalam townhouse mewah 6 lantai di jantung kota New York, wajarnya Anda pasti udah ngebayangin visual yang kayak di majalah arsitektur ternama kan? Oh jelas, pasti mikirnya bakal ada lampu kristal, gantung yang megah, atau karya seni klasik yang ditata apik gitu. Benar banget. Atau minimal ya sebuah dapur bersih, rancangan desainer yang menghadap ke jendela besar. Intinya tuh sebuah etalase dari status dan kenyamanan yang paripurna. Sangat wajar, karena secara psikologis, rumah mewah di area premium itu selalu dirancang untuk mengirimkan satu pesan spesifik ke dunia luar, yaitu kesuksesan. Tepat. Arsitekturnya difokuskan pada estetika, penerimaan cahaya alami, dan ya, pastinya ruang untuk menjamu tamu dengan elegan. Nah, disinilah semuanya jadi terasa sangat kelam. Karena hari ini kita nggak sedang melihat etalase kesuksesan. Sama sekali nggak ya? Di sesi eksplorasi dokumen kita kali ini, kita akan membongkar sebuah transkrip dari video ulasan investigasi independen. Judulnya, Epstein Files Review Episode 8. Oke, ini yang seru. Video ini membedah foto-foto investigasi kepolisian dengan nomor urut 700 hingga 800 dari dalam properti milik Jeffrey Epstein. Dan percayalah, ekspektasi Anda soal rumah mewah tadi itu bakal hancur berkeping-keping. Yang bikin sumber materi kita kali ini sangat unik tuh metode dari si naratornya. Dia menolak untuk cuma menyoroti hal-hal yang sensasional doang. Iya, dia teliti banget. Betul, dia benar-benar menelusuri setiap foto secara berurutan satu demi satu tanpa ada yang dilewati demi menjaga transparansi mutlak. Jadi kita tuh ikut melihat apa yang dilihat lensa kamera investigator secara mentah. Termasuk hal-hal yang kelihatannya sepele kan? Banget. Kita melihat hal-hal yang membosankan kayak anak tangga, sudut tembok, kotak kardus, sampai deretan pipa air. Dan justru dari hal-hal yang kelihatannya membosankan itulah anomali dari rumah ini mulai kelihatan jelas. Misi kita hari ini bukan sekedar memberi Anda tur virtual sebuah rumah kosong ya. Tentu enggak. Kita bakal mengambil ratusan foto ini, menyaring kejanggalan strukturalnya, dan membedah benda-benda spesifik yang tertangkap kamera. Tujuannya satu, memahami gimana atmosfer paranoia, kontrol, dan kerahasiaan ekstrim benar-benar ditanamkan ke dalam fondasi fisik bangunan ini. Wah, kata fondasi yang Anda pakai itu tepat banget sih. Karena apa yang bakal kita temuin ini adalah sebuah kontras yang sukses bikin bulu kuduk berdiri. Bikin merinding ya. Bener, semakin dalam kita turun ke area bawah tanah bangunan ini, ilusi kemewahan di lantai atas itu tuh kayak menguap sepenuhnya. Tempat yang seharusnya jadi rumah tinggal berubah jadi sesuatu yang lebih mirip fasilitas industri rahasia. Kalau gitu, mari kita mulai perjalanan kita dari bawah tanah ini. Ruang cellar atau basement. Ini adalah titik awal dari ulasan narator kita. Oke, kita mulai dari dasar. Hal pertama yang tertangkap kamera dan langsung dikomentari adalah lantainya. Motifnya itu papan catur hitam putih. Ah iya, motif klasik. Dan narator sempat menyinggung sedikit soal simbolisme masoneri di balik motif ini. Kayak gagasan tentang keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Semacam filosofi aneh bahwa kalau Anda menyeimbangkan perbuatan baik Anda, maka kejahatan yang Anda lakukan entah gimana bisa dinetralkan. Jujur, itu sebuah rasionalisasi moral yang sangat mengerikan kalau kita mengingat rekam jejak pemiliknya. Tapi, mari kita singkirkan sejenak soal simbolisme itu dan fokus ke infrastruktur fisiknya saja. Setuju. Karena yang fisiknya aja udah cukup aneh. Betul, karena tepat di sebelah area bermotif papan catur itu, transkrip membawa kita ke sebuah dapur. Dan ini bukan jenis dapur tempat seseorang membuat sarapan santai di hari Minggu. Sama sekali bukan. Ini tuh dapur komersial skala industri yang dipenuhi dengan deretan lemari es dan freezer berukuran masif. Nah, ngomong-ngomong soal freezer, ini saatnya kita meluruskan sesuatu untuk Anda yang mungkin pernah dengar rumornya. Narator di video sempat menyinggung sebuah rumor liar, dan jujur saja, sangat mengganggu, yang beredar di internet soal freezer raksasa ini. Iya, saya tahu arah pembicaraan ini. Ada desas-desus konspirasi soal kanibalisme atau semacam dendeng daging manusia gitu yang disimpan di sana. Tunggu, di titik ini kita harus langsung menarik garis batas yang sangat rasional ya. Narator video itu mengungkit rumor tersebut semata-mata sebagai contoh betapa liarnya spekulasi publik pas dihadapkan pada hal yang nggak wajar. Benar, kita harus jernih soal ini. Kita harus tegaskan ke Anda semua, itu hanyalah mitos internet tanpa dasar bukti sedikit pun.
Kalau kita melihat ini secara logis, memiliki kapasitas pendingin sebesar itu di properti masif sebenarnya punya penjelasan yang jauh lebih pragmatis. Masuk akal. Kayak buat apa gitu kan? Ya, mungkin lemari-lemari es itu cuma dipakai buat menyimpan persediaan catering skala besar untuk acara tertentu, atau sekedar untuk menyimpan galon-galon jus jeruk dan bahan makanan pokok lainnya. Narator juga menekankan poin ini kok. Sepakat. Realitas rumah ini tuh udah cukup meresahkan tanpa kita harus nambah-nambahin fiksi internet ke dalamnya. Karena kalau kita bicara soal apa yang benar-benar difoto oleh investigator di lantai bawah tanah ini, Ada yang lebih aneh lagi kan? parah. Ada satu ruangan yang bikin saya benar-benar berhenti dan mikir keras. Kamera menangkap sebuah ruangan yang kosong melompong. Tapi di tengah lantainya ada sebuah saluran air atau drain. Ruangan kosong dengan saluran air. Oke. Dan yang lebih gila lagi, di pintu ruangan tersebut terpasang sebuah palang penahan pintu atau door blocker yang kelas berat banget. Wah, kombinasi struktural itu sungguh nggak lazim buat ukuran sebuah rumah tinggal. Saluran air di tengah ruangan kosong dan barikade kelas militer di pintunya. Ini benar-benar kebalikan dari panic room kan? Biasanya kalau Anda tuh orang kaya yang paranoid, Anda bikin ruangan baja, terus Anda mengunci diri di dalam untuk berlindung dari ancaman di luar. Iya, itu konsep standar ruang aman. Tapi narator menyoroti hal yang sangat spesifik. Palang pintu tugas berat ini seolah didesain buat menahan serangan masif dari luar ruangan. Kayak dobrakan paksa dari pihak kepolisian atau FBI gitu, supaya apapun yang ada di dalam ruangan tersebut tetap tertutup rapat. Oh, wow. Pertanyaannya, aktivitas macam apa di ruangan kosong bersaluran air yang bikin seseorang merasa butuh level pertahanan sebrutal itu? Nah, kalau kita menganalisis pola pikir di balik arsitektur tersebut, ini tuh kayak manifestasi fisik dari paranoia kronis. Penghuni rumah ini nggak sudah ngebangun pertahanan dari perampok biasa. Bukan maling TV pastinya. Jelas bukan, dia membangun infrastruktur dengan antisipasi konstan bahwa suatu hari nanti otoritas hukum bakal mendobrak masuk. Dan soal saluran air di tengah ruangan tadi, Iya, itu buat apa coba? secara fungsional, saluran air di ruang tertutup tanpa perabotan biasanya dirancang untuk satu hal, yaitu efisiensi pembersihan. Sesuatu yang bisa disiram pakai selang dan dibersihkan tanpa jejak dalam hitungan menit. Ya ampun. Ketika Anda menggabungkan kemampuan pembersihan instan itu dengan pintu yang bisa menunda aparat masuk selama beberapa menit yang krusial, Anda sedang melihat sebuah sistem penghancuran bukti mekanis yang dirancang dengan sangat sadar. Analisis yang sangat masuk akal, tapi jujur, bikin merinding dengarnya. Ini membuktikan kalau fondasi rumah ini didesain bukan untuk berlindung dari bahaya, tapi untuk melindungi rahasia dari jeratan hukum. Betul. Dan ini secara natural membawa kita ke lapisan anomali berikutnya. Dari ruang bawah tanah yang dirancang buat menahan dunia luar, mari kita beralih ke gimana rumah ini memantau secara obsesif apa yang terjadi di dalam dindingnya sendiri. Ah, iya. Infrastruktur pengawasan dan kontrol internal. Saat narator bergerak menyusuri foto-foto lorong, dia mencatat sebuah kejanggalan pada fasilitas dasarnya. Fasilitas mandian? Tepat. Ada jumlah kamar mandi dan khususnya bilik pancuran atau shower yang benar-benar nggak proporsional untuk sebuah rumah. Begitu banyak sampai naratornya tuh seolah kehabisan napas buat ngitungnya. Belum lagi ruang lokernya. Narator emang ngasih konteks kalau properti ini dulunya sempat berfungsi sebagai gedung sekolah, jadi mungkin ada sisa-sisa renovasi masa lalu. Tapi dia juga sadar kalau loker-loker ini desainnya bukan kayak loker sekolah dasar gitu. Iya, rasanya beda. Mengingat jumlah jubah mandi yang ditemuin dan bilik pancuran yang berderet, suasananya terasa sangat janggal. Kayak Anda tuh nggak sedang berada di rumah seseorang, melainkan di sebuah fasilitas spa komersial rahasia. Karena skalanya memang nggak dirancang untuk kehidupan domestik biasa. Dan kalau Anda merasa itu udah aneh, tunggu sampai kita melihat jaringan saraf dari properti ini. Nah, ini dia, ruang server. Narator menemukan sebuah ruang penyimpanan khusus yang kondisinya tuh berantakan banget tapi punya fungsi spesifik. Ruangan itu penuh dengan komputer lama, tumpukan monitor, dan kabel Ethernet yang berserakan ke segala arah. Narator sendiri menyebutnya persis kayak ruang kontrol untuk perusahaan teknologi. Tunggu, mari kita telaah logikanya dulu deh. Kenapa sebuah rumah pribadi di New York butuh ruang server dan puluhan kabel Ethernet yang mengular kayak markas badan intelijen? Maksud saya, berapa banyak pengawasan yang dibutuhkan seorang pria buat mengatur kehidupan pribadinya? Itu poin yang sangat krusial. Sistem jaringan sebesar itu
nggak cuma difungsikan buat sekedar koneksi internet yang cepet kan? Banyaknya monitor dan kabel yang terhubung ke berbagai sudut rumah mengindikasikan sebuah obsesi absolut terhadap surveillance atau pengawasan. Jadi bukan cuma kamera bil pintu ya? Jelas bukan sekedar merekam siapa yang masuk dari pintu depan. Ini adalah sistem raksasa buat memonitor dan merekam aktivitas secara internal. Dan yang memperkuat bukti kalau sistem ini tuh makan daya tinggi banget adalah detail kecil yang ditangkap narator. Pemadam kebakaran itu ya? Bener, ada banyak sekali alat pemadam kebakaran komersial yang secara khusus ditempatkan di sekitar panel listrik dan tumpukan kabel tersebut. Bener banget. Karena kumpulan server dan kabel yang acak-acakan di bangunan tua itu ibarat ancaman kebakaran yang konstan. Jadi pemadam api itu ditaruh di sana bukan karena standar keamanan rumah tangga, tapi karena mesin pengawasan itu beroperasi 24 jam non-stop dan sering kepanasan. Tepat. Jadi, kalau kita merangkum temuan-temuan ini, mulai dari jumlah kamar mandi yang berlebihan, infrastruktur komunikasi skala enterprise, sampai alat keselamatan komersial, kita mulai sadar kalau properti ini adalah sebuah mesin mandiri. Mesin yang sengaja diciptakan untuk memfasilitasi, memantau, dan mengelola tamu dalam skala industri. Gila sih. Apalagi waktu narator turun selangkah lagi ke area subcellar ruang bawah tanah tingkat 2, kita disuguhi foto-foto ruang ketel uap dengan jaringan pipa yang berteknologi tinggi dan pemutus sirkuit listrik raksasa. Iya, yang ukurannya nggak wajar itu. Sampai-sampai naratornya nyeletuk kalau infrastruktur pendukungnya tuh bikin bangunan itu terlihat kayak sedang menjalankan sebuah pabrik. Bahkan ada perlengkapan kebersihan kelas komersial, kayak mesin pemoles lantai, dan mesin besar misterius di ruang cuci, yang kemungkinan besar adalah steamer buat merapikan linen dalam volume besar. Sebuah pabrik rahasia yang bersembunyi di balik fasad rumah klasik, dan detail tentang sebuah peta New York yang tertempel di dinding basement, yang secara spesifik menyoroti area Staten Island, itu nambah kesan kalau ada manajemen logistik yang sangat terorganisir beroperasi dari bawah tanah rumah ini. Nah, dari semua infrastruktur yang nyaris overkill ini, kamera di mana-mana, kabel di mana-mana, kita justru sampai di sebuah ironi yang bikin narator, dan pastinya kita semua, ngerasa sangat frustrasi. Kita bergeser ke lokasi penyimpanan rahasia fisik, tempat di mana dokumentasi seharusnya paling padat. Ya. Area yang dilabeli di foto sebagai ruang PP, tempat di mana isu tentang transparansi investigasi ini benar-benar diuji habis-habisan. Berdasarkan transkrip, waktu investigator memotret area ini, mereka menemukan banyak folder yang diselimuti debu, tumpukan CD, deretan paspor, tablet, sampai ponsel-ponsel lama yang berserakan. Penuh dengan barang bukti potensial ya? Banget. Dan yang paling mencolok tuh ada sebuah pintu berangkas atau vault yang sangat tebal dengan mekanisme keamanan tingkat tinggi. Ada momen dark comedy yang menarik dari narator di bagian ini. Waktu melihat lapisan debu putih tebal yang menutupi barang-barang di sekitar berangkas itu, dia sempat bercanda nanya apakah itu serbuk kokain. Iya, saya ingat bagian itu. Tapi dia segera menggunakan logikanya dan menyimpulkan kalau debu tebal itu kemungkinan besar adalah serpihan residu dari pengeboran paksa. Artinya, aparat kemungkinan harus menghancurkan kunci berangkas itu secara fisik supaya bisa masuk. Tapi disinilah masalah terbesarnya. Narator menyuarakan kekecewaan yang luar biasa, dan jujur saya rasa kita juga bisa ngerasainnya. Kita disuguhi puluhan lembar foto yang cuma merekam sudut-sudut anak tangga. Iya, foto yang nggak begitu penting. Kita dikasih lihat foto mendetail dari sikat sepatu, pipa ledeng bulukan, bahkan kotak kardus bekas kiriman dari Bed Bath & Beyond. Tapi foto yang mendokumentasikan isi dari berangkas baja tebal itu hampir tidak ada sama sekali. Secara dokumentasi, ini adalah sebuah lubang hitam. Narator menyoroti absurditas situasi ini. Ruang yang secara logika menyimpan bukti paling krusial justru paling minim kena sentuhan kamera. Saya penasaran banget gimana Anda menganalisis ini. Dari kacamata prosedur investigasi, menurut Anda apakah ketiadaan foto isi berangkas ini adalah kelalaian murni aparat di lapangan, atau prosedur standar kepolisian, atau emang ada informasi yang dengan sengaja nggak dirilis ke publik? Ini tuh studi kasus klasik tentang informasi yang ditahan, atau withheld information. Sangat-sangat kecil kemungkinannya ini adalah kelalaian murni. Masa sih polisi lupa foto berangkas, kan? Bener, investigasi tingkat tinggi itu punya prosedur dokumentasi yang ketat banget. Setiap sentimeter dari berangkas itu pasti udah difoto dan didata.
Artinya, pihak berwenang kemungkinan besar memegang foto-foto tersebut, tapi memilih untuk mengecualikannya dari rilis dokumen publik ini. Dan sayangnya, disinilah masalah persepsi publik dimulai. Karena ruang vakum informasi itu selalu diisi oleh spekulasi, ya kan? Persis. Ketika lembaga yang berwenang menahan informasi dari area yang paling syarat bukti secara diam-diam, tanpa transparansi yang jelas kenapa itu disembunyikan, itu langsung merusak kepercayaan publik. Tentu saja, orang jadi curiga. Mereka merasa terdorong buat menyisir setiap foto pipa air dan kardus secara independen, berharap nemuin petunjuk yang nggak sengaja terlewat. Ironis banget ya, rumah yang merekam segala hal secara obsesif justru memiliki rahasia yang paling tidak terdokumentasi oleh sistem hukum. Oke, mari kita naik ke atas. Meninggalkan ruang bawah tanah dan brankas yang berdebu ini, kita menelusuri denah lantai atas yang sangat luas. Mengingat ini adalah bangunan 6 lantai ya. Betul. Dan saat kita melihat ruang-ruang kehidupan utamanya, kita disuguhkan pemandangan dekorasi yang terus terang, sangat eksentrik dan gak kohesif sama sekali. Kalau lantai bawah itu pabriknya. Nah, lantai atas ini adalah etalase psikologis dari penghuninya. Narator mencatat bahwa hampir di setiap ruangan terdapat pesawat telepon. Telepon di mana-mana. Iya. Sekali lagi hal ini menegaskan kebutuhan kompulsif buat selalu punya akses komunikasi internal yang instan di seluruh penjuru benteng masif ini. Tapi kalau bahas soal interiornya sendiri, wah, itu topik yang sama sekali berbeda. Coba bayangkan tata letak ruangan ini. Di satu area, Anda berjalan ngelewatin kursi bermotif kulit macan tutul. Terus, ada benda-benda seni kuno dari budaya Mesir dan Asia. Sangat acak. Di sudut lain, ada sebuah gong raksasa dan jam dinding yang dihiasi figur-figur mitologi Yunani kuno. Terus Anda masuk ke sebuah kamar mandi kecil dan di dindingnya terpajang lukisan aneh bergambar kepala kera bersanding dengan zebra. Belum lagi ada patung seorang bocah laki-laki yang menyeringai menyeramkan dikelilingi oleh motif serangga. Kalau boleh jujur, ini lebih terasa kayak kurasi museum antropologi yang berantakan daripada rumah seorang miliarder. Itu observasi yang menarik. Kenapa seseorang menumpuk artefak dan representasi budaya yang sangat acak di dalam satu bangunan? Narator menyinggung sebuah petunjuk psikologis yang kuat. Dia menyadari ada banyak sekali gambar dan lukisan pemandangan alam liar yang dipajang di dalam ruangan. Lukisan pemandangan ya. Ya, hipotesis narator adalah penghuninya secara sadar berusaha membawa dunia luar ke dalam bagi seseorang yang mungkin jarang banget meninggalkan rumah, entah karena alasan keamanan, paranoia, atau isolasi mandiri, mereka seringkali membeli kepingan-kepingan dunia untuk ngebangun realitas artifisial di dalam dinding mereka sendiri. Semacam penjara emas yang diciptakan sendiri. Dan isolasi mandiri itu semakin kelihatan nyata dan ekstrim waktu kita melihat peralatan medis yang tertangkap kamera. Oh, yang ini benar-benar di luar dugaan. Maksud saya, di tengah-tengah artefak Mesir dan lukisan hewan tadi, tiba-tiba investigator memotret sebuah alat kejut jantung atau defibrilator otomatis. Alat itu tergantung di dinding dengan tanda darurat call 111 di atasnya. Dan ingat loh, ini bukan sesuatu yang lazim dimiliki oleh rumah tangga biasa, nggak peduli seberapa kaya pun Anda. Ditambah lagi, kamera menemukan sebuah lemari yang khusus berisi jajaran mantel musim dingin kelas berat, jenis jaket tebal yang dirancam khusus buat ekspedisi bertahan hidup di salju, kayak buat pergi ke Aspen atau Alaska gitu. Dan di dekatnya ada kotak pengiriman FedEx yang alamatnya tertuju pada nama Peter sesuatu Roth. Elemen-elemen ini merangkai sebuah profil yang sangat spesifik. Alat kejut jantung di rumah pribadi itu menandakan dua hal. Pertama, ketakutan luar biasa akan kematian mendadak. Dan yang terpenting, ketidakmauan mutlak untuk bergantung pada pihak luar. Nggak mau panggil ambulans ya? Betul. Kalau seseorang mengalami serangan jantung di rumah ini, penghuninya lebih milih melakukan resusitasi sendiri daripada harus memanggil paramedis karena itu berarti membuka akses rumah tersebut kepada orang asing. Masuk akal. Dipadukan dengan mantel-mantel ekspedisi salju tadi, ini menunjukkan mentalitas survivalist dari seseorang yang sepenuhnya terputus dari masyarakat, beroperasi dalam kerahasiaan, tapi secara obsesif mempersiapkan diri buat skenario terburuk secara mandiri. Ini benar-benar melukiskan kehidupan yang sangat sepi, terisolasi, tapi pada saat yang sama selalu siaga penuh. Nah, sebelum kita menyimpulkan ulasan ini, narator juga meneliti beberapa foto Polaroid atau cetak yang tergeletak di meja dan difoto oleh investigator. Foto-foto yang cukup mengganggu.
Ada hal-hal surrealis kayak foto sebuah boneka kristal, terus ada foto Epstein yang mengenakan kilt atau pakaian tradisional Skotlandia, lagi berdiri di aspal dekat sebuah jet pribadi. Di foto itu, dia dikelilingi oleh beberapa sosok yang nggak dapat dikenali karena wajahnya sangat buram. Ya, dan di momen itulah narator video menyempatkan diri buat komentarin salah satu sosok buram tersebut kan? Betul sekali, naratornya nyeletuk. Kalau salah satu sosok buram yang berdiri di dekat jet itu, postur dan rambutnya sekilas sedikit mirip Trump. Tapi naratornya sendiri langsung buru-buru memotong asumsi itu. Dia secara eksplisit menyatakan, dan kita juga di sini wajib sepakat dengan aturan mainnya, kalau gambarnya itu terlalu pecah buat bisa disimpulkan siapa sosok itu sebenarnya. Keputusan yang tepat untuk netral. Naratornya bilang, kita tidak akan berasumsi. Jadi kita abaikan saja tebak-tebakan visual tersebut dan tetap fokus murni pada fakta fisik yang dikonfirmasi oleh lensa. Kita nggak ngambil sikap politik apapun di sini. Pendekatan yang sangat bijak. Saat membedah dokumen investigasi berumur puluhan tahun, otak kita sering terjebak dalam ilusi visual. Penting banget untuk nggak membiarkan asumsi personal mengambil alih bukti empiris. Setuju. Lagipula, fakta konkret lainnya yang ditemukan dalam foto-foto ini udah cukup bikin perut mual kok. Kamera mendokumentasikan foto Epstein dengan apa yang digambarkan sebagai kaki-kaki muda mengelilinginya. Sangat meresahkan. Narator juga menyinggung kembali soal penemuan gambar seutas tali tebal dan mengingatkan penontonnya pada file dokumen dari episode sebelumnya, di mana terdapat foto mengerikan tentang seorang wanita bergaun pengantin yang tergantung dari seutas tali. Itu detail yang sangat gelap. Detail-detail menjijikan kayak gini jadi pengingat brutal bahwa semua infrastruktur aneh yang kita bahas tadi, mulai dari palang pintu ruang bawah tanah, alat kejut jantung, sampai jaringan kabel surveillance, bermuara pada satu realitas gelap. Semua realitas yang sistematis ya. Semuanya terkoneksi dalam desain besar untuk memfasilitasi dan menyembunyikan kejahatan tingkat tinggi. Dan itu membawa kita ke akhir dari sesi eksplorasi dokumen kita kali ini. Kalau kita mengambil langkah mundur dari tumpukan berkas bernomor 700 hingga 800 ini, kita disadarkan bahwa ini bukan sekedar mengeksplorasi properti mahal. Kita baru aja membedah anatomi dari sebuah benteng paranoid. Bukan sekedar rumah tinggal. Rumah townhouse dengan 6 lantai ini dirancang bukan sebagai tempat bernaung, melainkan direkayasa menjadi mesin pengawasan masif dan fasilitas operasi rahasia yang mengisolasi dirinya dari peradaban luar. Proses membedah ribuan lembar dokumen investigasi semacam ini emang kerasa sangat berat. Kayak analogi brilian yang dipakai narator di akhir videonya, mengonsumsi informasi setebal ini tuh sama persis dengan memakan seekor gajah. Nggak bisa sekaligus ya? Jelas nggak bisa. Ini tugas yang rasanya mustahil dan menakutkan. Dan satu-satunya cara Anda bisa menghabiskannya adalah dengan gigitan kecil, 1 sendok demi 1 sendok secara metodis. Itulah letak nilai sebenarnya dari ulasan independen kayak gini. Perlahan tapi pasti. Nah, untuk Anda yang masih menyimak, sebagai hidangan penutup yang mungkin bakal bikin Anda terjaga malam ini, saya ingin melempar satu renungan terakhir untuk Anda pikirkan sendiri. Silahkan. Kita sudah menghabiskan waktu meneliti benda-benda fisik nih. Mulai dari motif lantai papan catur, palang baja kelas militer, tumpukan server, sampai lukisan kera. Tapi yang sering kita lupakan adalah arsitektur pada akhirnya tidak hanya menampung aktivitas. Ia membentuk perilaku manusia. Membentuk seperti apa? Kalau ruang bawah tanah Anda didesain dengan saluran air dan sistem anti-dobrak dari luar, dan kalau rumah Anda dilengkapi alat kejut jantung biar Anda nggak perlu berurusan dengan dunia nyata, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Realitas absolut macam apa yang sesungguhnya sedang dikonstruksi secara mandiri di balik dinding-dinding tertutup itu? Sebuah dunia distopia buatan yang mungkin seberapa banyak pun foto yang berhasil diambil oleh kepolisian nggak akan pernah bisa ditangkap dan dipahami seutuhnya cuma oleh sebuah lensa kamera. Wah. Dan dengan pikiran yang cukup mengganggu itu, kita tutup diskusi kita kali ini. Jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di balik sebuah pintu yang terkunci. Terima kasih sudah bergabung dengan kita, dan sampai jumpa di eksplorasi dokumen berikutnya.